Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat cukup banyak yang hadir, tapi terdengar menjawab salamnya kurang kompak. Redutan wae gugeber wae aya redang, orang dahar wae aya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja tuh, masih sesentak gitu. Dari tadi saya lihat ke panggungnya poek, banget aing poek, kunci wajah saya ireng, ditambah panggungnya lepek, jadi aing tidak dulu. Bahasa Jawa orang iso nyama, orang iso bahasa Jawa, bahasanya pakai bahasa Inggris, baik pakai bisa pelang bulung nama apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil khuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa lahu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada diem baik, wis pada ngantuk, iya kebengian teuing. Jam segini, jam berapa sekarang? Jam 11. Mau sampai jam berapa? Bu, kira-kira mau sampai jam berapa nih? Jam 1. Nyiksa ke kiai sama ditapain ke kiai sampai jam 1. Aja angel-angel tong lila-lila. Lila teh angel. Ada tuh. Ya. Jangan lama-lama lah ngaji mah, ya. Apalagi udah malam-malam kayak gini, besok harus kerja, apalagi sekarang malam Jumat. Yang pulangnya jauh, kasihan, bisa dipegat curi kali itu. Ya kalau ngaji mah cangkel, kesel, pegel ya Bu ya.
pegel kalau ngaji mah tong aing bingung kita ngomongnya ya, tong lilating lah, jangan terlalu lama. Ngaji itu cukup singkat, padat, pulang bawa ilmu yang manfaat, bawa berkat wae. Ingat berkat wae ibu mah ya, emang rek diberi berkat panitia jaga bakal lagi kasih berkat berkatnya ke Ustaz baik. Yang terhormat dan Allah muliakan para alim ulama wa tu'ama, para kiai, para ajengan, para azatid wal azatidah. Yang terhormat dan Allah muliakan para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya. Yang terhormat dan Allah muliakan aparatur pemerintahan, terutama pemerintahan desa Cilamaya Gila, dari Ibu Kades, Bapak Ketua LPM, Ketua BPD, Bapak Sekdes, Bapak RW, Bapak RT, Pak Hansip karunya jarang disebut Hansip. Yang terhormat dan Allah muliakan Ketua MUI Desa Cilamaya Girang, hadir Pak Ketua MUI? Gak ada? Allah tong suudon, jangan suudon, mungkin sedang ada kesibukan atau menghadiri acara pengajian juga. Yang terhormat dan Allah muliakan, ayo Bangko, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, yang ingat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiada untayan kata yang paling indah selain ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita, nikmat yang tak terkira, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat nikmat sehat lahir dan batin, nikmat kita masih diberikan usia sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati hidup kita di dunia. Ini merupakan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut, napas kita masih terhembus, mata kita masih melihat, kaki kita masih bisa melangkah. Ini merupakan karunia dan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan bisa kita syukuri sehingga kita ditambah-tambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tentunya kalau kita perhatikan, kalau kita lihat betapa banyak nikmat yang tidak terasa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang jarang kita syukuri, terutama nikmat kita masih bisa menghirup oksigen yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kita berada di muka bumi, kita berada di dunia, bisa hidup di dunia ini disebabkan karena di bumi ada oksigen sehingga kita bisa hidup di muka bumi ini. Kalau kita lihat di planet Mars, di planet Jupiter, di bulan, di sana tidak ada kehidupan karena di sana tidak ada oksigen. Tapi oksigen yang kita hirup sampai hari ini, dari mulai kita dilahirkan ke dunia, diborojolkan oleh ibu kita ke dunia, sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih menghirup oksigen yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa puluh tahun kita menghirup oksigen dari Allah.
ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, bahkan mungkin hari ini di tempat ini ada yang sudah 70 tahun menghirup oksigen yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa imbal balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai hari ini kita masih malas-malasan beribadah. Sampai hari ini kita masih menggunakan nikmat-nikmat dan karunia Allah untuk bermaksiat kepadanya. Tidakkah kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semuanya kepada kita, nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita, terutama oksigen yang gratis. Halo hari rukene ngerti bahasa Sunda Bu, orang ngerti bahasa Sunda jadi ngerti orang-orang udah bahasa Sunda saware lah, Jawa saware, bahasa Indonesia saware. Ulang adat punya gabungan salah manggil ya, kiai nanti bisa bahasa Sunda, itu bisa bahasa Jawa ya, jadi pakai bahasa Indonesia baik lah bagian ya, bagian orang bagian oke ya, bagian gimana Bu, Pak, coba terasa tidak oksigen, kita sedang menghirup oksigen, kerasa nggak Bu? Pak, kerasa nggak? Nggak kerasa Pak, nggak kerasa kita sedang menghirup oksigen. Jarang kita syukuri sirkulasi darah, metabolisme tubuh dalam tubuh kita sampai hari ini masih bekerja dengan baik, masih berjalan dengan normal. Lambung kita yang terus bekerja setiap saat sampai hari ini masih baik. Itu adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Makanya kalau kita mendengar suara panggilan untuk bersujud kepadanya, bersegeralah kita untuk menghadapnya, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bu, coba yang nikmat mata bisa melihat, Bu, mata bisa melihat, kerasa nggak bahwa ini adalah karunia dan nikmat Allah? Bu, jawab. Wahai udang, kerasa nggak Bu? Nggak kerasa. Mata kita bisa melihat dengan jelas. Ibu hari ini, bapak hari ini, terutama ibu bisa melihat saya yang ganteng seperti ini, kan nggak kerasa. Itu nikmat dari Allah. Yang sedikit pakai tiung hidung, ganteng, tunggu di mana poek? Yang kebahagiaan nggak apa-apa. Wajah kayak gini juga adalah karunia dari Allah. Meningkatnya wajah seperti penjahat tapi hatinya seperti kiai, daripada wajah seperti kiai tapi hatinya penjahat, suka nipu dan sebagainya. Auzubillah min dan nggak kerasa Bu, nikmat kita bisa melihat dengan kedipan matanya, mata berkedip setiap saat, tidak kerasa bahwa itu adalah karunia dan nikmat dari Allah. Suka kita mensyukuri nikmat mata kita? Jarang. Bahkan mungkin tidak pernah kita bersyukur atas nikmat mata kita. Buktinya apa? Buktinya mata ini selalu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Coba saya mau nanya Bu, jauh juga itu ya, kejauhan itu malah aja kita kosong ke kursi kosong ya. Yang di belakang sana tuh ya, majuan ke sini. Bu, coba saya mau nanya, sering mana lihat HP atau lihat Quran? Bu, sering mana nonton TV sama baca Quran? Kompak aku. Padahal ini adalah nikmat dari Allah. Kalau Allah mau mengambil nikmatnya, mudah bagi Allah. Bu, andai kata mata kita diambil nikmat melihatnya oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa Bu. Mungkin hanya bisa menangis, meneteskan air mata. Tapi alhamdulillah sampai hari ini mata kita masih bisa melihat. Kadang-kadang sering digunakan untuk maksiat kepada Allah, sering dipakai nonton sinetron daripada baca Quran. Betul? Betul.
Betul apa itu Kang Lala sinetron hukum. RCTI ada Ikatan Cinta, Mas Aldebaran sama si Andin. Dan si Andin tapi udah modern, udah meninggal si Andin nanti. Ayo sekarang si Renana gak bisa ngomong, kecelakaan, ketabrak. Terus habis itu langsung disambung dengan sinetron Bunda Jangan Bercerai. Ibu-ibu tah, kelakuan ibu-ibu tah. Apal sinetron. Di SCTV ada Tajwid Cinta, si Syifa. Kemarin ketusuk tangannya tuh. Hah? Suudon Kak Ustaz. Pajarkan Ustaz sama ke TV. Disangkain Ustaz suka nonton televisi. Enggak, kalau saya itu ngapal. Bukan nonton. Ya. Tuh. Sering kali yang dipakai nonton TV, lihat HP kemana-mana kan. Dari mana pulang dari mana-mana yang diambil HP, mau pergi kemana-mana yang dibawa, mau tidur bawa, mau makan lihat, mau mandi bawa, germodol ngomeng, tuh HP terus. Bu, yuk kita gunakan nikmat-nikmat Allah untuk kita beribadah kepadanya. Kan disuruh oleh Allah kita mensyukuri nikmat-nikmat ini, disuruh oleh Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah atas nikmatku, jangan sampai kufur nikmat. Disuruh kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Untuk apa kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah? Agar kita ditambah-tambah lagi nikmatnya oleh Allah. Bukankah Allah janjikan di dalam Al-Quran, kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidanakum, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku akan kutambah nikmatnya. Bu, ditambah lagi nikmat-nikmatnya kalau kita banyak bersyukur kepada Allah. Seperti apa Ustaz cara mensyukuri nikmat itu? Yaitu dengan kita menggunakan, memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan yang memberikan nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada suri teladan terbaik buat kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad. Aku jeluk. Pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf tadi saya dipanggil Kiai Haji. Aduh, malu sebetulnya kalau dipanggil Kiai Haji, karena kalau Kiai itu harus punya pesantren. Kalau saya kan belum punya pesantren, bahkan tidak punya pesantren, bahkan ngaji nyantrinya juga sebentar. Malu sebetulnya lah, gak usah dipanggil Kiai. Halo, ya panggilnya nama Nabi lah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah bahagia pada hari ini saya bisa berwajah bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian di dusun apa sih? Mekarsari, Mekarsari, Desa Cilamaya Girang. Alhamdulillah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat oleh Allah menjadi pertemuan amal soleh, pertemuan silaturahim, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, kalau kita bersilaturahmi, kata Nabi, maka habba yubsatalahu fi rizqihi wa yumta'alahu fi asarihi falyasirahimah. Barang siapa yang pengen panjangkan umurnya, banyak rezekinya, maka sambungkanlah tali silaturahim. Mudah-mudahan malam hari ini kita niatkan dalam hati kita untuk bersilaturahim datang ke tempat yang mulia ini, sehingga kita mendapatkan keutamaan, yaitu diberikan panjang umur dan banyak rezeki. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelum saya menyampaikan materi tentang peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini,
tentu alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak ta'aruf, tak kenal maka tak ta'aruf. Eta mah lagu atau lagu Albi Ngesti almarhum, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Terus ah. Jangan ada yang ke depan. Harusnya mah kalau Ustaz nyanyi ngasih duit ke Ustaz itu tong kasih den wae. Kalau sini caipongan, kalau di sana kalau di sini suka ada caipongan. Kalau hajatan ada yang suka nangkap caipongan. Tadi mungkin di rumahnya dipanggil ke sini depan maju ngantri ke depan ngasih uang. Tapi Ustaz nyanyi mah cari wae. Ya. Ditransfer wae. Kita perkenalan terlebih dahulu, Bu. Ya, tadi sudah disebutkan kalau nama tadi sudah disebutkan sama pembawa acara, sama Pak Ketua DKM. Ya, namanya itu tadi. Udah, segitu aja. Oh, kenalan apaan? Ya, untuk kaji ya. Alhamdulillah, alamat dari Dusun Ciala, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang, sama seperti Ibu, Provinsi Jawa Barat, juga negaranya di Indonesia, masih tinggal di dunia, belum ke akhirat. Alhamdulillah sampai hari ini istri baru diberi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk mendapatkan istri yang satu lagi. Oleh streaming pakai kok majikan yang lalajo. Balik dari uang mau dibuka ke depan toh. Jadi ngartiun dari simwai. Anak, alhamdulillah baru dikasih satu oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang umurnya 4 tahun. Gak nanya kan baik Bu, gak nanya juga. Cuma kenalan aja. Terus gitu. Ya. Dan sebelum ke materi, kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, disebut dengan Syahrul Hurum. Bu, ada berapa? Ada 4. Yang 3 beruntun, yang 1 misah sendiri. Ya, apa saja yang bisa jawab nanti dikasih uang sama PDKM. Ya. PDKM wayahna siap ke uang. Ya, kalah telepon PDKM lagi. Ya. Pura-pura telepon, embung dari duit gitu teh. Ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang 3 berturut-turut. Apa saja Bu? 1 bulan Ramadan. Yang berturut-turut lebih dahulu. Ya, yang berturut-turut 1 bulan Zulqa'dah. Apa? Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat bulan Ramadan. Rajab. Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Berada di bulan Rajab, artinya kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita melakukan amal yang ibadah pada bulan yang dimuliakan ini, di antaranya sekarang kita bulan Rajab, maka akan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melakukan kemaksiatan pada bulan ini, maka balasannya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita bisa beramal yang sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini. Kan disunahkan, kalau di bulan Rajab itu disunahkan kita memperbanyak berpuasa, ya, berzikir, beristighfar. Kita harus memperbanyak itu, dan terutama kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita pada bulan yang mulia ini dikabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, Bu. Pak, kita sama-sama berdoa. Boleh tidak? Boleh tidak? Kita berdoa dulu sebentar, Ibu ya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Betul?
Suara sahaja dumuk suara Ustaz Aam. Suara Agim. Agim dari mana jauh-jauh kali? Kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa Indonesia saja biar ke hati. Yang pertama kita doakan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman sejawat kita. Ada yang kata pada hari ini mereka sedang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diberikan ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit segera diangkat kembali penyakitnya oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan penyakit menjadi kifarat atas dosa-dosanya dan diangkat derajat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan pula andai kata ada keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang pada hari ini mereka sedang diberikan ujian, sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kembali musibahnya dan diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah dan cobaannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga kita doakan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, rekan kita, teman kita. Mungkin hari ini mereka sedang kesusahan, mereka sedang kebingungan, mereka sedang tidak punya uang. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, Allah segera bukakan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru-guru kita, para asatidz wal asatidah, terutama yang ada di lingkungan Dusun Mekarsari, Desa Cilamaya Kirang terutama. Mudah-mudahan guru-guru kita yang selalu memberikan ilmu kepada kita, yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, mengajak kepada kebenaran, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan mereka diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batinnya, dan juga mudah-mudahan diberikan kemurahan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua juga yang hadir pada hari ini, kita semua diberikan panjang umur, sehat lahir batin, dan banyak rezeki. Amin ya Rabbal. Dan terutama mudah-mudahan kita semua diberikan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing loba duitna. Amin ya Rabbal. Bu pengen banyak duit. Bu jawab, pengen banyak uang, pengen banyak duit. Ya pastilah ya, kita semua pasti pengen banyak duit, terutama ibu-ibu. Dan karena duit ibu-ibu mau panggokina dan segala rupa juga tuh harus pakai duit ya. Coba kalau nggak pakai uang nggak bisa acara ini terlaksana. Sewa panggung pakai, ayo tuh Bu, sewa panggung pakai, sewa tenda pakai, sewa sound system pakai, bikin bolu pakai, gelo sudah. Pira aku nyen bolu pakai duit, pakai mixer dan bolu mah. Orang di sini mah kaya-kaya, Ustaz, ya kaya-kaya semua bikin bolu dia pakai duit, kaya bener dia mah ya, aduh luar biasa. Duit aja pakai bikin bolu. Baik. Kira-kira kaki ayu mau kosan ada sautik. Bolu dia pakai duit di dia majijilda. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, dan juga saya juga butuh atau Pak, Bu sama. Nah, saya juga butuh. Dan sebetulnya nih, saya itu jadwal itu bukan di sini. Ya, bukan di sini. Seharusnya saya jadwal itu sekarang di alun-alun Garut. Bu, aslinya nih. Sekarang ini jadwal saya harusnya di alun-alun Garut di sana. Tapi udah jauh-jauh ke sana ngapain? Harus ngongkosan. Di sana juga nggak ada acara apa-apa. Memenuhi curang ciling di situ sorangan. Nek nanahaon. Mantap mending ke sini saja lah, dumuk dan di sini mah di subuhan. Walaupun di sini mah cuma ada air, coba untuk kira-kira panitia. Ya, masih air kuat sampai berapa hit kita bungkang. You cai pun mana kue. Nah? Ya, cai kabeh. Ya.
Coba tuh pas sekdes mau jauh, jeruk, apel, salak, segala air. Dia mau bener-bener cai wungkul, pasti ampun. Balijem airnya juga air bening, cai herang kabeh paling mah. Coba bu cai herang semua, air putih semua, air bening bukan air putih. Tapi nggak apa-apa sih, ya walaupun nggak bagus lah ya air bening, air herang teh, cai herang teh bagus untuk kesehatan. Maka disebutnya juga kalau air bening kayak gini disebutnya air murah. Murni di Hongkong kilo ribu. Murni. Biasanya kalau di saya rumahnya di Tanjung Siang, Pak. Ya, kalau rumah saya di Tanjung Siang. Biasanya kalau di Tanjung Siang di daerah gunung sana, kalau orang ngasih air kayak gini biasanya mau minta doa. Ke kiai kalau ngasih air ke kiai kayak gini pakai botol air mineral kayak gini biasanya mau minta doa. Nanti kita minta doa, itu sabar orang minta doa dia. Ya, garing kabeh itu orang dia, ya, minta doa unggul. Astagfirullahaladzim, bicaranya. Dan lah nggak apa-apa. Dan dikasih kue juga nggak bakalan dimakan kalau di sini mah ya. Dan sia-sia lah kalau cau kadieukeun dan nggak bakalan dimakan pas sekdes. Ya, jeruk di sini juga nggak bakal dimakan, maka bungkus lah, ya, bungkus aja. Pak, ya mohon maaf Pak, ya mohon maaf. Saya pernah ceramah dari Cimenteng, Cijambe, ya pulang kan lewat kota, lewat Subang jam 12 malam, jam 1 malam. Pas di kota Subang ada razia, Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat malam, malam Pak. Mohon lihat SIM. Saya enggak lihat. Dari mana Pak? Sengaji Pak. Benar Pak. Coba buka bagasi. Halo, tukang son saya disebut ya. Coba buka bagasi. Dibuka bagasi. Pas di bagasi Pak ada 4 kardus. Pas dibuka ada bakak ayam. Cau, suhang, beas 1 karung. Luar. Kata polisi, oh iya betul Pak Ustadz ya, iya silahkan Pak lanjutkan. Aman, lihat berkat polisi aman, bener kata Mak Kiai. Ya, maka kalau pulang dari sini nggak ada kardus, aduh bahaya Pak. Makanya mandi kayak ditilang polisi, waduh bahaya. Awas panitia kan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, itu saja mungkin perkenalan. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum juga ke materi, ya tentunya pada kesempatan kali ini kita memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Nabi. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan kita memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Nabi agar kita lebih mahabbah, lebih cinta lagi kepada baginda Nabi, lebih mengenal lagi sosok baginda Nabi dan mengetahui perjuangan sepak terjangnya baginda Nabi, terutama sejarah tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Ya, kita mengadakan acara ini bukan untuk mempertontonkan kemewahan, bukan untuk mempertontonkan kegagahan, tapi tujuan kita memperingati pada malam hari ini diisrokan dan mi'rajkannya baginda Nabi agar kita lebih cinta kepada baginda Nabi. Pak, cinta ke Nabi. Jangan pewe. Bu, cinta ke Nabi. Kurang kompak. Bu, cinta ke Nabi. Kurang semangat. Bu, cinta ke Nabi. Nah, cinta kami diralat itu enggak kuling lagi berharanya mau ningali geus metik kumpul lah. Tahu Ibu apa metik? Ibu tahu metik? Metik itu kendaraan yang tanpa gigi, kawas kuring kebuntuan anjakan alhamdulillah koek jadi tegak ciri ya. Tujuan kita lebih mahabbah dan cinta lagi kepada baginda Nabi. Bu, Pak, kita cinta kepada Nabi, cinta alhamdulillah. Salah satu ciri cinta kepada Nabi itu selalu
membaca atau menyebut nama baginda Nabi. Kalau kita ngaku cinta ke Nabi, berarti kita sering menyebut nama baginda Nabi. Bu, suka nyebut nama baginda Nabi? Bu, halo? Ya udah turun kalinya gitu. Bu, sering kita menyebut nama baginda Nabi? Kumaha? Kalah ditanya, yaitu dengan cara kita membaca sholawat kepada Nabi. Apal sholawat? Osok dibaca? Suka dibaca sholawat? Kapan? Pas rajaban, pas muludan? Oh, betul. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, salah satu cirinya adalah sering menyebut nama kanjeng Nabi dengan membaca sholawat. Yuk kita sama-sama membaca sholawat sebelum ke materinya. Siap Bu? Ikutin ya. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada maqlabi ya Nabi, antal murtaja ya wasi'ah isfa'lana ya khairal anam isfa'lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah. Yo ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Cari cinta, kalah marah kita baca sholawat. Cina cinta karena ayo umbut-umbutan wae. Terus tuduh panginten. Sudah ngantuk Pak Ustaz. Apal, Bu? Ente. Apal pengen cari di cingwan. Kamu kita tuh ganti sholawatnya, ganti. Sholawat tidak itu susah, itu mah panjang geuing. Da'uni unaji habibi wa la ta'duluni. Ya apa lagi? Oh hari weekend ya. Jampe wae. Kalau wajib denger. Oh apa? Astagfirullahaladzim. Jangan cinta kan Nabi. Apalagi sholawat apa Bu? Salatullah salamullah. Coba tuh, yang ini. Kalau ini pasti hafal nih. Anak-anak juga pasti hafal yang ini. Haredang. Langsung panas Pak. Gusti ya Allah. Giliran lagu nu kayak gitu mah apa? Sholawatan mah ada rese. Alah, yuk Bu kita sama-sama pakai musik sholawat. Ya Bu, kita sholawatan. Ye cai dirapet kabeh rek kumaha nginum. أيها الرجل منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول
Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, yang kedua, tujuan kita memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya bagi Nabi tiada lain dan tiada bukan untuk kita menjadi ajang silaturahmi. Ya, pada malam hari ini yang jarang ketemu sekarang menjadi ketemu, yang berjauhan sekarang menjadi berdekatan. Ini merupakan momen yang luar biasa agar kita menjalin ukhuwah Islami, agar kita lebih erat lagi persaudaraan di antara kita, supaya tidak ada perpecahan di antara kita. Siap? Jadi silaturahmi, siap? Apalagi ya, waktu ke belakang pemilihan kepala desa, pemilihan bupati dan sebagainya, kita beda-beda pendapat, kita beda-beda keinginan. Hari ini di momen yang luar biasa ini kita bersatu kembali, jangan sampai kita berpecah belah. Aku dengarkan, tidak akan maju desa kita kalau masih ada di antara kita yang masih berpecah belah, masih ke akur jenggelur, masih ke akur jengbaraya. Aku lihat pakai bahasa Sunda dan bahasa Indonesia biasa bahasa Indonesia, biasa Sunda wae udah. Ya. Ingat Bu, ya, walaupun kita beda pendapat dulu, sekarang kita bersatu. Dan mual bisa menyatukan persepsi, menyatukan pendapat itu nggak bakalan bisa. Tapi jadikanlah perbedaan itu menjadi suatu rahmat di antara kita. Siap? Bu, siap? Pak Sekdes, siap? Ya. Kita harus bersatu. Beda-beda pilihan biarkanlah yang ke belakang. Sekarang kita membangun bersama. Yang sudah jadi, yang sudah ada, kita dukung bersama-sama. Program-program yang bagusnya kita dukung, program-program yang kurang bagusnya kita kritik dan kita bangun kembali, ya, agar menjadi lebih baik lagi. Itu kuduna, seperti itu harusnya, ya. Walaupun kegiatan-kegiatan seperti itu juga masih banyak di antara kita yang tidak senang dengan kegiatan peringatan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, nggak apa-apa, jangan sampai perpecahan, jangan sampai terjadi pecah belah di antara kita. Para asatidz wal asatidah yang ada di sini, kita bersatu kita teguh, bercerai tidak kawin lagi, ya, bercerai kawin lagi. Luar biasa. Yang pakai kunut silakan teruskan, ya. Yang nggak pakai kunut jangan suka menghina dan menyalahkan. Yang suka tahlil silahkan diteruskan, yang gak suka tahlil jangan mempersalahkan, memperdebatkan. Ya, sama-sama ada keterangannya, sama-sama ada dalilnya.
kita sama-sama cek bahasa Sunda apa heuyeuk leungeun pantai-pantai tangan rumpuk jukung sawiyuna. Nah gitu. Teh rek hantu. Tong ngomong ibu aku ngomong dari ngerti bahasa itu. Ya, kita sama-sama Bu. Kalau di sini nih Pak Sides, Pak Amil ada Pak Amil. Banyak Pak Amil. Ya. Kalau di sini Bu, kalau ada yang meninggal di sini suka tahlil enggak Pak Amil? Bu suka tahlil enggak kalau ada yang meninggal di sini? Stres kabeh Pak Amil nabis lieur bakal disebutin. Kalau di sana di Purwodadi yang tahlil itu yang hidup Pak Amil, bukan yang mati. Kalau di sini mah yang mati tahlil, aduh luar biasa. Berarti hidup deui ada pembayana. Ya. Hah? Oh, balik bubarnya. Kalau misalnya yang hidup yang tahlil, nah di sini mah ternyata yang mati ada yang tahlil. Luar biasa hebat. Ini udah malam nggak konsen, otaknya udah nggak fokus, yang dipikirkan bantal guling. Saya juga tadi udah ngelemut di nuntutan Bu. Masih aduh, ya, udah ngantuk, tapi udah kepaksa ya, kudu naik ke panggung. Bu capek? Bu capek? Capek apa? Nih Bu di sana. Yang capek emang nyong di luhur bahasa Jawa. Di luhur. Di atas lah. Gila. Ya, ibu mah yang di bawah di sana mah enak. Oh, saya yang di atas yang capek. Ya, udah keringetan begini tuh kalau di atas. Maka kalau ibu mau capek, pengen ngerasain capek, pindah Bu sekarang naik ke atas. Gantian. Capek di atas Bu. Di sini maksudnya panggung selama pikirannya harus mulai kotor, udah mulai malam. Ya, ada Bu baru dari ayat Pak. Nanti ada. Alhamdulillah. Nah itu tujuan kita memperingati Isra Mi'raj adalah untuk menjalin silaturahim. Yuk kita sama-sama desa kita majukan bersama-sama. Jangan sampai kita mundurkan desa kita. Terus buat siapa? Majunya desa kita ya buat kita. Tadi program-program Pak Sekdes luar biasa didukung oleh kita yang baik-baiknya. Mudah-mudahan juga Pak Sekdes segera menganggarkan anggaran buat membangun masjid. Ya kayaknya masjid ini sudah nggak muat pada kayaknya masjidnya. Alhamdulillah ya. Yang masjid segede gini warga banyak gak bakalan muat Pak. Yakin Pak. Masjid ini kalau segede gini untuk seluruh warga yang ada di sini nggak bakal muat. Nggak bakal muat kalau masjid KB Pak. Bahkan sekarang sampai keluar-luar katanya kata Pak DKM sampai di rumah-rumah sholat gitu. Jauh di masjid di MKB. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan baginda Nabi? Nih, buru-buru lah ngajina. Yang pertama, tujuan Allah mengisrakan dan memi'rajkan baginda Nabi adalah untuk menghibur baginda Nabi. Allah mengisrakan jeung mi'rajkeun kanjeng Nabi tiada lain dan tiada bukan untuk menghibur junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Nabi harus dihibur? Kenapa baginda Nabi harus dibahagiakan? Karena waktu itu baginda Nabi sedang berduka. Waktu itu baginda Nabi sedang bersedih. Kenapa sedihnya? Karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama, istri tercinta Sayyidatina Khadijah al-Kubra meninggal dunia. Yang kedua, disusul oleh paman tercinta Abu Thalib pun meninggal dunia. Makanya Rasulullah sangat sedih, sangat berduka sekali. Kenapa? Karena Khadijah ini merupakan sosok wanita yang luar biasa yang selalu mendukung dakwahnya baginda Nabi, bahkan rela mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk dakwahnya baginda Nabi. Jadi Jazirah Arab 3/4-nya dikuasai oleh Khadijah. Luar biasa. Khadijah itu kayanya luar biasa, tapi habis kekayaannya untuk dipakai digunakan untuk dakwahnya baginda Nabi. Makanya ketika istrinya Khadijah meninggal dunia, Nabi pun berduka. Nabi pun sedih, bahkan terkenal waktu itu dengan tahun itu dengan sebutan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah paket perjalanan yang luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Satu. Yang kedua, seperti coba wawancara. Hah? Cuma 11 lebih, 15 menit. Waduh, 15 menit deh. Ya. Yang kedua,
Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan baginda Nabi tiada lain dan tiada bukan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Pak, Bu, kita ketahui peristiwa Isra Mi'raj itu kejadiannya hanya satu malam, sapeting cuma satu malam. Ya, dari mulai setelah sholat Isya sampai menjelang waktu subuh kan satu malam, Bu. Ya. Padahal perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Kalau waktu itu ya Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan unta namanya tali cepudak ya. Ada anak cewek naik ke sini. Ya. Rasulullah kata PDKM, Rasulullah Isra Mi'raj itu naik kendaraan apa? Unta. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Naik unta, kalau naik unta Rasulullah pada waktu itu perjalanan kurang lebih 3 bulan lamanya. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik unta 3 bulan baru nyampe. Sementara Isra Mi'raj hanya terjadi 1 malam. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, ada di antara para sahabat yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj karena tidak masuk akal, tidak harti oleh pikiran, hanya bisa diyakini oleh hati kita dan iman kita tentunya. Ya, luar biasa, Bu. Ya. Makanya Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ini harus kita pahami ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bukan hanya kita yakini saja begitu saja, tapi kita harus tahu bagaimana sejarah Isra Mi'raj itu. Ya. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, saya bacakan ayat Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk. Tapi Bu, Allah jawab. Ya. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau dibacain ayat Quran baru Allah. 1, 2, 3 Allah. Maha itu. Subhanalladzi Berarti nggak jawab, nggak paksa. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sudah kalau lagi capek Bu, ranteng dan beng. Oke, amat cantik. Tahu sentuh enak kalau dengar bacaan ayat Quran enak. Gak kuring ngajina, gak kena. Ya, bisa terdengar enak, merdu karena menggunakan seni. Makanya jangan terlalu fanatik dengan seni, Bu. Makanya kalau saya ceramah suka bawa alat-alat seperti ini, ya kita menggunakan seni untuk berdakwah. Jangan terlalu fanatik lah dengan seni. Pada mengatakan, wah seni itu haram. Jangan dulu disebut haram. Ya. Bisa saja dengan alat seni ini bisa menjadi dakwah, ladang dakwah. Ya. Oleh karena saya selalu bawa seperti ini, dengan lagu-laguan seperti ini, agar enak didengar gitu ya. Tapi awas, jangan sampai kita terlena oleh seni. Itu yang tidak boleh ya. Berlebihan dengan seni itu yang tidak boleh. Dan kalau nggak pakai, ada peribahasa mengatakan, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Seni mah hidup menjadi indah. Coba ibu, kalau adzan nggak pakai seni,
enak gak didengarnya? Gak bakalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pasti Masjid Nuruddin penuh. Udah kan? Oh gitu. Terus jelema adan kawas gitu. Ajar tinu gelo kan. Tapi kalau pakai seni indah Bu. Contoh misalkan adzan subuh. Allahu Akbar. Adzan mana itu teh? Pak, adzan mana itu? Hah? Indosiar. Ibu-ibu salat tes. Ustaz Aang panggil adzan ya Ustaz Aang Bu. Terus ke Indosiar atuh. Adzan di Mekah sama gitu, aya adzan Bandung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Bandung. Ayo adzan kali lebih Subang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Subang dah hari. Adzan Sukamandi ayo juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sudah mandi kan? Ayo di nuadan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak kamadan silama ya gila. Dan makan sehari sama kalian ini masih laki-laki. Hari subuh sok, hari subuh sholat subuh ada laki-laki, pujian laki-laki. Allahumma ribu laki-laki. Kasih batuk berowokan, ayo bagi jalan lainnya waktu terus nunjukin tabuh obat ayo budak kamar rasid tubuh wae pada kamar rasid makan yang hujan ngari rincik tuh karunya aki-aki ke waktu komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uwen datang deneh wae karunya teh sorangan ya cek aki-aki teh dina sapeker aing ngeuweuh baturkeun aing rek balik we ajor teuing moal subuh aing adzan geus omat geus aing rek mantap balik. Ada karunya udah sehari masjid terus ditulus berjamaah oke. Bu jika nu heureuy tapi tak mungkin wae terjadi. Kembali lagi ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu sangat luar biasa. Kata Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, garis bawah ibu-ibu. Ya, kalimatnya itu adalah memperjalankan. Kalau memperjalankan artinya Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu bukan atas kehendak sendiri. Bukan keinginan beliau sendiri, bukan berjalan beliau sendiri, tapi diperjalankan oleh Gusti Allah. Bu, kenal silem? Kenal? Bu, apal silem? Jawab atuh. Apal? Ai silem lempangna ganjang apalon. Cepet apa pelan? Kalau balap lompat sama ibu, duluan mana? Kalau balap lompat dari sini ke Sukamandi, duluan mana? Gak ada yang dapat. Kalau saya gini, tapi duluan mana? Aduh ke Sukamandi, ya bu, balap lompat. Ya pasti duluan kita. Semut itu berjalan ngerayap, ya pelan. Suatu mangsa, suatu ketika, suatu ketika ada seorang semut
satu ekor semut yang memanggil teman-temannya untuk dikumpulkan. Teman-teman, kumpul, kumpul, kumpul. Ada apa nih? Ada apa? Ada apa? Tidak gitu. Kumpul lah. Tidak gitu. Kuring rek mere beja. Beja naon? Dengekeun we nya. Itu dengekeun wayang. Keun rek hampir dengekeun. Lain hese make bahasa Indonesia mah. Ya. Ayo. Batur. Aya kayalah. Aya daun yudeui. Aya daun. Eta suara naon? Suara apa kalau di dalam wayang? Suara buta. Astagfirullahaladzim. Eta ka ustaz nyebut buta. Ternyata di dia mah geuning waranian. Pas Sekdes, aduh Pak Ustaz. Urang dia mah waranian. Eta ka kiai nyebut buta. Padahal teh salat kuring atuh. Ya salat Ustaz Aang gitu. Salat buta. Atau ngomongna kieu nya. Eta teh salat Ustaz Aang teu nyepertikeun salat buta kitu atuh. Beh rada ngeunah kana hate. Pokok buta. Dikumpulkan semut-semut. Ada apa nih? Tadi malam saya habis main jalan-jalan ke Jakarta. Hah? Ke Jakarta? Iya. Benar. Betul. Kapan kamu ke sana? Berangkatnya tadi pas waktu setelah sholat isya. Pulang? Pulangnya barusan sebelum sholat subuh. Kamu ini orang gila. Geus gelo maneh mah. Stres memang stres. Stres sama. Ayo, stres, stres. Dianggap stres. Sebab naon? Sebab tidak mungkin seekor semut bisa pergi ke Jakarta dalam waktu 1 malam. Walau mungkin. Lempang di dia ke masjid oge sabaraha poe kayak tepi. Tidak mungkin. Kamu akan nyebut stres. Jangan dulu nyebut stres ke saya. Terus dengerin dulu. Saya ke Jakarta itu ikut dengan rambutan. Dia rambutan di sini. Naon dia? Yang buah naon? Buah naon? Ya, agak saja lah. Saya ke Jakartanya ikut dengan buah mangga. Terus eta buah manggana ditaikeun kana mobil. Eta mobilnya terus berangkat ke Jakarta. Di sana sudah sampai Jakarta, saya turun dari buah mangga, saya ikut lagi dengan mobil pulang lagi ke sini, ke Cilamayakira. Dan pulang saya ke sini menjelang waktu subuh. Percaya tuh? Ya percaya hari itu mah. Apa penyebabnya orang semut eta kemudian jadi percaya? Sebab ada yang memperjalankan si semut itu teh bukan berjalan sendiri ke Jakarta, tapi diperjalankan oleh mobil yang kemudian pulang pergi ke Cilamaya ke sini. Semalam mungkin enggak? Sangat mungkin sekali ya semut itu bisa pulang pergi dari Cilamaya ke Jakarta. Sangat mungkin sekali dalam 1 malam. Begitupun peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang memperjalankan baginda Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa yang mustahil buat Allah. Kemudian diberi kendaraan yang bernama Buraq. Nah, tadi budak menjawab kontak, salah jawabannya Buraq. Buraq jawabannya. Sementara Buraq itu kecepatannya adalah melebihi kecepatan kilat. Cepat. Tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa baginda Nabi disuguhi oleh 2 minuman ya, yaitu arak dan air susu. Makanya kalau Isra Mi'raj itu memperingati Isra Mi'raj itu identiknya dengan air susu tong cair mineral 2 ini anggap disangkakan mulia ini ya larutan buah aja tuh kering
Oh, tuh ya. Identik dengan su. Komo wayah diwari mengenang lagi nyusu KDKM. Ya, kalau udah malam-malam gini mah enaknya nyusu Indomil maksudnya. Tong sebutkan. Ya. Kembali lagi ya. Bahwa Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ya, jangan sampai kita pun diberi mata oleh Allah, mata kita tidak kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal Allah memberikan mata kepada kita untuk digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah memberikan telinga kepada kita untuk mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Hera dalam sebuah lagu yang berjudul Buta Tuli. Oke, baiklah. Hadirin sekalian, inilah lagu Buta Tuli. Forza. Kamu kagak melihat, ada tuli telinga, kamu kagak mendengar. Buka hatinya, jangan tuli kesombongannya. Tanda kebesaran Tuhan, tidak adanya diri, bukti adanya Tuhan, adanya alam ini, bukti adanya Tuhan. Jangan buta mata hatinya, jangan tuli kesombongannya. Pada menang baik, orang asing karep, alarm, kayak saja adu, masak. Kumasak keselah. Mereka tak menggunakan tanda tanda yang diberikan. Dan bangsa di dalam Rusia, karena mereka tak menggunakan tanda tanda yang diberikan. Punya hati tapi tak berhenti, punya akal tapi tak berhenti, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, Allah tak kenal Tuhan, maka seperti hewan. Buka mata, kamu tidak melihat, jangan tuli telinga, kamu tidak mendengar. Buka mata hatinya, jangan tuli kesombongannya. Tanda kebesaran Tuhan, jangan dengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri, bukti adanya Tuhan, adanya alam ini, bukti adanya Tuhan. Jangan lupa
Itu nu kahale. Lah nu keprok-keprok aja. Karena awal keprok. Kayak burung merpati wae dikeprok. Pohon. Tahu usah dong yang disawer sarua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tujuan yang kedua Allah mengisrakan dan mengiratkan baginda Nabi itu untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang terakhir, tujuan Allah mengisrakan dan mengiratkan baginda Nabi adalah untuk menerima perintah salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu. Oh, awalnya perintah salat itu 50 waktu. Awalnya perintah sholat itu 50 waktu. Bisa kita bayangkan andai kata waktu itu baginda Nabi menerima perintah sholat 50 waktu, setengah jam sekali berarti kita harus sholat. Berarti setengah jam sekali kita harus sholat. 5 kali aja guys, masih ada yang suka meninggalkan. Salat yang 5 waktu saja masih banyak yang meninggalkan. Kamu 50 waktu. Ibu, bapak yang Allah muliakan, perintah salat, perintah amal ibadah selain salat semua melalui perantara malaikat Jibril. Perintah puasa melalui malaikat Jibril, perintah haji melalui malaikat, perintah zakat melalui malaikat. Hanya perintah sholat yang 5 waktu yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Ini menandakan bahwa sholat yang 5 waktu merupakan fondasi utama bagi kita umat Islam. Ketika bagus sholatnya, maka bagus seluruh amalnya. Ketika rusak sholatnya, rusak seluruh amalnya. Halo, masih ada di sini yang suka meninggalkan sholat? Ada di sini yang mau ayah di dia mah, mau ngaku daerah itu. Bahkan sholat mah sholat sudah, tapi masih suka lalai, suka menunda-nunda waktu sholat. Halo, padahal kata Allah, fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang suka lalai dari sholatnya. Yang pernah saya baca dari tafsir Ibnu Katsir, yang disebut lalai itu adalah orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat, sok ngengke-ngengke waktu sholat. Begitu datang waktu sholat, dia santai-santai saja, dia leha-leha saja, dia terbuai dengan kehidupan dunia sehingga sholatnya diakhirkan. Naudzubillah, ini cilaka, bu, cilaka. Makanya sholat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu min 'abdihi yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama ditanya nanti pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Bahkan saya membaca dari sebuah kitab, ada yang disebut hayawanul ghair muhtaram, yaitu binatang yang derajatnya hina lah ya, derajatnya lebih rendah dari binatang-binatang yang lainnya. Siapa yang pertama yang disebutkan oleh ulama, orang atau binatang yang derajatnya lebih hina? Yaitu adalah tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi orang yang suka meninggalkan sholat yang 5 waktu derajatnya lebih hina daripada binatang ternak. Naudzubillah ini. Makanya kita laksanakan sholat kesian di masjid, penuhi di masjid dengan sholat berjamaah, terutama bapak-bapak sholat di masjid. Betul tadi kata Pak DKM, waktu dulu zaman Nabi, orang laki-laki yang tidak mau berjamaah ke masjid maka rumahnya harus dibakar. Bahkan tidak termasuk sholat terkasut sholat desa sholat dalam imam lagi di masjid, rumahnya berdekatan berhimpitan dengan masjid, tapi sholatnya di rumah tidak di masjid, desa sholat ya, saking pentingnya sholat berjamaah. Halo, tehikeun dia bapak-bapak sholat ke masjid, tong sholat di imam. Hujan gak usah pakai payung.
Tapi udah leur, jalan licin, pakai itu, pakai tongkat. Aku udah mulai alasan wae ke ibadah mah. Ustaz, saya mah kerjanya di sawah. Setiap hari pergi pagi pulang sore di sawah. Ya sholat di sawah. Aku kotor berenang. Ya tong dia kotakan. Di galengan. Aku pengen ngagurubat. Ya gedean seketik galenganana. Khusus pergi sholat. Aku mau bersihin aku maha. Ya ngapor. Cairnya supaya keluar pakai wudu. Aku berenang. Aku kudu mama mau kena, harus bawa mau kena ke sawah. Ridu. Hari bawa mau kena yang segede gini. Ridu bilang, nah ridu naon ridu bahasa Jawa na? Sah. Hah? Riba, riba. Ya, riba mah tuh. Kan riba apa namanya? Bilangnya riba, bawa mau kena mah. Tapi bawa belanjaan dari pasar, di sini ngejinjing, di belanja ngejinjing, di alur itu di dalam motor. Tidak ada kata riba. Bawa mau kena mah males. Tapi bawa belanjaan mah oke. Oh, sholat. Oh, sholat. Bisi kaburu maot. Bisi maot manten pas sekdes. Contohan ku pas sekdes. Oke mah. Ya. Pas sekdes di mana rumahnya? Jauh. Jauh. Hanya di masjidnya di situ lah. Ya. Contohan ku Pak RW di dia. Contohan Pak RT. Mana RT? Mana RT? Ayah RT? Contohan Pak RT pergi ke masjid, gorok di masjid. Bapak-bapak, waktu maghrib, ayo kamar masjid. Wae nu datang, wae aing paling deui. Entong atuh Pak RT. Sok contohan ku Pak RT. Insyaallah jamaah nya warga masyarakat oge lamun pamimpinan nyontohan pasti bakal nutur ke. Siap RT? Iya kudu siap. Keresahan tuh masih dia keresahan coba ngabangun aing rek dibangun deui, rek digedean, mau diperbagus buat apa? Bagus masjidnya kalau kosong isinya. Buat apa? Ngalah kita masjid, Pak. Ngalah nata. Untung aya ustaz kene. Aya ustaz dan dia ustaz. Alhamdulillah ya ustaz dan tadi budak banyak anak-anak tadi yang ngaji ya, luar biasa. Tadi cepat sekdes disurikeun atau budak padahal itu udah generasi-generasi yang akan meneruskan imam nanti di sana. Pak, calon kades mah udah banyak. Calon bupati geus antri, calon presiden geus diumumkeun, tapi calon imam masjid di Masjid Nuruddin siapa? Sudah ada calonnya dari sekarang. Belum ada. Pesantren Pak. Punya anak pesantrenin biar pada pinter ngaji. Pak, Bu enak punya anak pinter ngaji, luar biasa. Kalau ibu lagi sekarat mau mati, ya, mau mati ibu bapak mau mati punya anak pinter ngaji, kan anak yang pinter ngaji mah datang terus ngajiin, ya, baca yasin, ngedoain, talqin, ya, la ilaha illallah, ngabimbing kita selaku orang tuanya agar kita selamat sampai ke surga. Tuh anakmu soleh dan pinter ngaji. Coba punya anak yang gak soleh, purau, wangor, tukang nongkrong, ya, tukang bobok, tarok, tukang insapin, anprok. Ya, coba kita sakarat, ibu bapaknya sekarat datang ke rumah, habis mabok bapak ngelih modal coy, foto selfie cepet upload ke medsos. Coba punya anak kayak gitu mau? Makanya suruh ngaji anak-anaknya pesantren biar pada pinter ngaji. Bu, capek lah ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi intinya dalam peringatan Isra Mi'raj ini, yuk kita sama-sama teladan akhlak baginda Nabi, yaitu dengan cara kita melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu kalau perlu, ya. Kalau belum sempat 5 waktu, ya minimal 3 waktu lah, maghrib, isya, subuh. Penuhi masjid ini dengan sholat berjamaah. Insya Allah kampung ini akan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, itu saja mungkin
Yang bisa saya sampaikan, kita tutup terakhir dengan kita membaca kembali sholawat kepada baginda Nabi. Sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya mungkin dari kebodohan saya yang kurang ilmunya. Bu, agar kita berkah yuk, ikutin saya Bu. Angkat tangan kanannya semua Bu. Bu, Pak, angkat tangan kanannya Pak. Kita sama-sama ya untuk kita mendapatkan berkah pada bulan Rajab ini Bu. Ayo semuanya ikutin saya Bu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.